Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham kurang lebih ada sekitar 14 saham ya. Jadi videonya agak panjang untuk minggu ini tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2024. Jadi di saat IHSG koreksi ya. Jadi ceritanya kan pada saat pertengahan Desember dia rally ya, naik sampai dengan Januari Effect. Yang saya sudah sebutkan sebelumnya, Januari Effect biasanya berlanjut sampai minggu ketiga ya, umumnya maksimum seperti itu. Nah, setelah minggu ketiga, umumnya cenderung koreksi dan dia akan cenderung sideways atau lebih tepatnya dia wait and see ya untuk beberapa saham karena mereka sambil menunggu investor ya, terutama yang pegang besar laporan keuangan untuk kuartal satu, maaf bukan kuartal satu ya, full year laporan keuangan full year untuk tahun 2023 ya keluar ya. Kalau misalnya laporan keuangannya bagus ya kecenderungannya sahamnya akan naik lagi ya kalau dia searah dengan fundamentalnya. Tetapi kalau kita bicara mengenai market ya, itu tidak selalu searah dengan fundamentalnya atau kinerja keuangannya. Bisa saja kalau laporan keuangannya turun, dia sahamnya naik. Atau sebaliknya, laporan keuangannya bagus, naik ya, labanya naik, pendapatannya naik, kemudian kok sahamnya turun ya bisa saja seperti itu ya. Jadi market itu nggak selalu harus sejalan dengan fundamental ya seperti itu ya. Nggak harus sejalan. Tapi juga bukan berarti nggak sejalan ya seperti itu ya. Saya akan bahas 14 saham agak panjang. Kita akan bahas dulu mengenai IHSG. Jadi IHSG itu apakah koreksinya masih wajar Pak Sunar? Ataukah ini bakalan nanti pemilu bakalan turun atau gimana gitu ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk komposit ya, ini kita bahas dulu IHSG. Nah, ini kita ambil dulu resisten sebelumnya. Jadi ketika dari tahun 2022 akhir ya, itu resisten terdekatnya yang dia berhasil tembus ke atas di awal Desember kan dia rally ya. Itu di 7.040 ke atas ya. Jadi istilahnya sekitar ya kalau saya boleh pakai acuan 7.000 lah seperti itu ya. Jadi kalau IHSG ini koreksi sebenarnya dia itu range-nya ada dua range ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan dia range-nya sideways lumayan panjang ya antara 6.700 ya sampai dengan 7.000. Nah, kalau kita lihat range-nya berdasarkan range sebelumnya 6.700 sampai 7.000, maka kita pakai acuan 7.000 sampai dengan 7.300. Artinya kalau dia turun di bawah 7.300 ya ada kemungkinan dia akan testing area support sebelumnya sekitar 7.000-an ya. Walaupun kalau kita perhatikan di sini ini swing hanya di 7.377. Jadi saya ambil kurang lebihnya aja. Ya buktinya kalau dia turun di bawah 7.300 selama dia masih gagal bertahan di atasnya 7.300 ya dia kecenderungan akan koreksi lanjutan ya. Akan testing area supportnya 7.000 dan 6.700 ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading atau investasi di saham, kadang-kadang kita nggak harus pakai acuan mutlak IHSG karena jika IHSG turun itu ada saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya. Baik jangka menengah maupun jangka pendek. Nah, bagaimana caranya tahu Pak Sunar uptrendnya untuk bagus atau enggaknya? Ya, di sini saya menggunakan acuan Sunar Superseed. Jadi saya ada develop tools yang sederhana menggunakan Excel worksheet. Namanya saya kasih nama Sunar Superseed. Nah, di sana kita bisa pilih saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita mau, baik secara teknikal maupun secara fundamental ya. Saya akan tunjukkan langsung untuk Sunar Superseed. Ini saya kasihkan free ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kalau yang mau mendapatkan Sunar Superseed tinggal tinggal saya message ke saya, nanti saya add ke grup Telegram private group ya. Jadi small group private ya. Saya akan bagikan free. Jadi pastikan Anda dapatkan Sunar Super Speed itu Sunar Super Speed itu di uh, Telegram group yang saya sudah bagikan linknya ya. Anda tinggal request ke saya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk Sunar Super Seed ya, itu ada beberapa tab, tapi saya nggak bahas satu persatu. Saya langsung fokus ke materinya aja, main screener-nya. Nah, di sini main screener kalau kita lihat memang, wah, ini banyak banget Pak Sunar kolomnya. Kalau kita scroll ke samping, ini sampai kolom AP gitu ya. Jadi lebih dari 10 kolom ya, lebih lebih banyak banget ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa pilih untuk topik kali ini, saya akan pilih yang saham-saham yang uptrendnya masih bagus. Nah, definisi uptrendnya masih bagus itu apa? Saya menggunakan MA. Jadi MA 20-nya atau rata-rata harga 20 harinya itu masih di atasnya. Jadi harga terakhir itu masih di atasnya harga rata-rata 20 hari terakhir ya. Ini saya pakai acuan, saya perbesar aja supaya kelihatan MA 20 berarti lebih besar atau sama dengan saham-saham yang di atasnya atau sama dengan MA 20-nya. Kemudian saya maunya yang jangka pendeknya berdasarkan EMA 5 exponential moving average ke 5 hari periode ya itu lebih besar atau sama dengan. Jadi dia jangka pendeknya bagus, jangka panjangnya bagus. Kemudian
Setelah itu saya urutkan berdasarkan transaksi value-nya terbesar. Ya, saya maunya yang big caps. Nah, dari situ saya akan bahas sekitar 14 saham ya. Ada beberapa saham yang saya skip. Saya skip kenapa? Karena ada beberapa yang belum lama IPO seperti NICE ya, NICE. Kemudian ada beberapa yang saya skip karena dia fluktuasinya juga terlalu tinggi ya, seperti itu ya. Ada kadang-kadang liquid, kadang-kadang volumenya hilang ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas pertama-tama. Nah, saya langsung siapkan aja karena bisa screening sendiri ya. Tapi ini saya sudah siapkan. Pertama saya bahas adalah untuk saham TPIA. Nah, memang untuk saham TPIA ini saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau yang ngikutin saya harusnya yang sebelumnya di sini sudah pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 5.600, kemudian kalau turun banyak 5.200 jual dulu ya seperti itu. Nah, kalau mau buy on weakness saya gambarkan area yang buy on weakness yang terbawah adalah 4620. Artinya kalau dia turun di banyak 4620 kita jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 4620 kita barusan buy seperti itu ya. Nah, mungkin sebelumnya ada yang kecewa dengan saya. Oh, Pak Sunar, waktu itu saya nyangkut ya. Terus saya tanya Pak Sunar, katanya di cut loss aja bertahap ya. Memang saya katakan cut loss-nya bertahap. Ya, waktu itu kalau saya ingat ada yang tanya waktu itu sekitar ini ya di candle yang di sini karena ekornya panjang ke atas dan ekor panjang ke bawah. Ya, saya bilang kalau dia turun lagi di bawah garis yang sudah saya gambarkan 3930, kemudian kalau dia turun lagi di bawah 3690 ya kita jual dulu. Ya seperti itu ya. Nah, ternyata buktinya dia naik lagi Pak Sunar. Ini sampai 6.000 ya. Maaf 5.975 ya high-nya di sini ya. Kemudian memang dia koreksi lagi. Nah, memang kalau sudah terlanjur loss-nya dalam itu agak susah ya kalau ada orang yang tanya ke saya. Kalau saya katakan cut loss semuanya nanti dia rebound. Nah, technical rebound selalu ada seperti itu ya. Nah, makanya harusnya dari awal Anda pasang stop loss-nya dari awal. Jadi biasakan loss-nya Anda itu terkontrol, jangan lebih dari 10%. Jadi mulai dari 5% kalau turun ya Anda jual dulu, turun banyak 10% Anda jual dulu semuanya. Ya seperti itu. Memang kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, ini buktinya dia balik ke atas ya. Ya. Tahu gitu saya nggak ngikutin Pak Sunar cut loss kenaan brokernya. Ya ada yang bilang seperti itu. Padahal saya sudah pernah jelaskan juga transaksi broker itu komisinya sedikit ya, nggak banyak. Biasanya dari 0,15 itu kalau kita lihat transaksi brokernya mungkin sekitar di bawah 1% ya untuk belinya di bawah 0,1% karena dia ada tax kemudian biaya-biaya lainnya ya yang harus dia tanggung seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya itu mencari kambing hitam lah. Maksudnya kalau beli jual kan kayak enam brokernya, rugi di fee-nya dong seperti itu ya. Ya tergantung plan-nya. Anda mau investor atau trading di saham. Trading pun tergantung tipe tradingnya. Anda mau trading jangka pendek, 1 hari, scalping atau beberapa hari swing ya, atau pakai position trader ya, beberapa minggu ya seperti itu. Ya tergantung Anda juga ya seperti itu. Nah di sini kalau kita perhatikan TPIA ekornya kan panjang ya, panjang di bawah ya. Nah ini posisinya kalau sudah punya bagaimana? Kalau kita perhatikan, nah di sini ya, dia naiknya ketika akhir-akhir aja 15.40 dia mulai rebound naik ya seperti itu ya. Nah, kalau sudah punya, saya sarankan tetap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 5.200. Kemudian kalau mau dipasang bertahap, ini kan dari 5.200 ke 4620 yang saya gambarkan kan terlalu jauh. Jadi Anda pasang tengah-tengahnya 5.200, turun di banyak 5.200, Anda jual dulu sebagian, turun banyak 5.000, Anda jual dulu semuanya ya. Selalu pasang trailing stop atau stop loss-nya. Nah, kalau mau buyback ya nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.600, 4.620 ya garis saya, Anda boleh mulai buy. Kalau trading memang dinamikanya seperti itu. Yang mau buy on weakness, tunggu aja di 4.620 atau 5.200 ya. Kalau dia turun di bawah 5.200, rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, posisi sekarang memang sudah saatnya boleh buy. Kalau mau buy on weakness yang saya gambarkan, pasang stop loss-nya 5.200 atau 5.000. Tapi banyak jangan terlalu banyak, bertahap aja naik ke atas 5.600 kita tambah lagi target price berikutnya 6.000 dan 6.400. Jadi sudah saya gambarkan trading range-nya itu gampang ya. Tinggal ikutin aja. Memang kalau sudah loss-nya terlalu dalam itu tanya ke saya juga dilema. Mau saya sarankan cut semua nanti kalau rebound bagaimana? Karena technical rebound selalu ada. Kalau ngomongnya sudah jadi ya ngomongnya gampang ya. Makanya dari awal itu selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya. Jangan sampai sudah loss dalam terus Anda bingung ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk TPIA masih cukup menarik, cuma fluktuasinya tinggi. Kalau Anda takut lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya Telkom. Nah Telkom ini di grup saya ada yang bilang direksinya waktu itu ada interview ya katanya bakalan membawa harga saham Telkom ke 4.700 ya, seperti itu. Direksinya bilang seperti itu.
Nah, kalau saya sih ya, sebagai pemegang saham terbesar misalnya ya, pemegang mayoritas dari Telkom, kalau direksinya itu bicara mengenai harga saham, itu sebenarnya bukan bukan memenang dia, karena harga saham itu terbentuk ya dari demand dan supply. Kalau dia bisa bilang dengan jaminan pasti akan membawa ke 4.700, ya kita tanya balik, kapan, sampai kapan, jangka waktunya kapan. Kalau dia bilang, oh dalam waktu 3 bulan ke depan, ya sudah kita semuanya nggak usah kerja, ngapain kerja susah-susah di perusahaan. Kita beli saham aja, kita pegang omongannya direksinya Telkom. Kalau 3 bulan dia bisa naik ke 4.700 ya sesuai dengan omongannya misalnya. Ya kita pegang aja. Kalau misalnya 3 bulan waktunya expired, dia nggak sampai ke 4.700, ya kita tanya aja ke direksinya. Kamu ngomongnya dulu 4.700, ya kan, dalam 3 bulan. Mana buktinya nggak naik-naik? Ayo kita tagih janjinya. Kalau nggak dia dipecat aja, diusulkan pecat aja. Karena dia yang ngomong kan. Ya kalau pimpinan sekelas direksi, misalnya saya nggak tahu, saya belum cek apakah benar ada yang ngomong seperti itu. Katanya salah satu member saya yang bilang seperti itu. Ya, kalau misalnya nggak sampai 4.700, misalnya jangka waktu 3 bulan, saya nggak tahu dia ngomongnya berapa lama. Ya, kalau 6 bulan ya boleh, oke lah. Kita tinggal hitung aja. 6 bulan kalau harga sekarang 4.000, kalau dia naik ke 4.700, berarti kan lebih dari 10%. Ya lumayan, lebih dari bunga obligasi pemerintah ya. Seperti itu ya. Bunga obligasi swasta juga lebih ya, seperti itu ya. Naik ke atas 4.700 kan lebih banyak, lebih besar ya. Bahkan 1 tahun pun ya lumayan, kita bisa rame-rame masuk ke Telkom. Masalahnya kalau nggak tercapai jaminannya apa? Ya, direksi itu nggak punya wewenang untuk menentukan harga saham loh ya. Nggak ada. Dia bisa pasti dalam jangka waktu 1 tahun naik ke 4.700. Nggak ada. Ya, memang dia akan berusaha menaikkan mungkin bisa. Tapi kan dengan apa? Ya, karena di pasar saham kan pengaruhnya demand dan supply. Kalau demand-nya lebih besar dari supply-nya ya dia akan kemungkinan naik. Nah, kalau seperti itu biasanya saya abaikan aja. Jadi harusnya direksi itu fokusnya ke kinerjanya, bukan ke harga sahamnya. Salah kalau ada direksi bilang, oh harga sahamnya ke berapa, pasti sampai ke berapa. Itu salah besar. Kalau saya jadi pemegang mayoritasnya, saya pecat direkturnya. Nggak fokus ke kinerjanya, malah ngomongin yang bukan wewenangnya dia ya. Ya, dia kan nggak bisa kontrol. Memang dia bisa kontrol ke 4.700. Ya kalau kita bisa kontrol ke 4.700, ya kita tinggal tanya aja yang saya punya sebelumnya. Ya. Jadi tetap aja fokus. Kalau Telkom ini secara teknikal dia sideways. Nah, saran saya, kalau sideways seperti ini, tunggu sekalian breakout ke atas 4.000. Memang sebelumnya di sini gagal, tapi kita jangan kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kedepannya gagal juga. Makanya kalau dia breakout, ya kita buy aja sesuai dengan trading plan kita. Atau kalau misalnya takut tunggu buy on weakness, ini sudah saya gambarkan buy on weakness-nya ya. Harusnya sudah kena, ini 3870 ya. Saya gambarkan kotaknya di sini. Ya, kalau 3870 turun, jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia rebound, ya kita baru sampai. Ya, nah kalau nggak dikasih, di sini kalau dia breakout ke atas 4.000 kita buy. Naik ke atas 4120 tambah lagi target price berikutnya 4220, 4.300 dan 4.500. Ya. Kalau bicara mengenai trennya ini masih bagus. Dia itu sideways di jalur uptrendnya untuk Telkom ya. Jadi baiknya bertapa aja. Kalau saya seperti ini kalau mau masuk ya nyicil aja. Jangan terlalu agresif. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya PGO ini eh, kalau yang ngikutin live alert saya ini sudah ada alertnya ya, naik ke atas berapa itu buy ya. Saya nggak tunjukkan aja, tapi yang sudah langganan tools saya Sunar Saham Live Alert ya, tools berbayar ya, itu harusnya sudah ada alertnya. Nah, ternyata dia turun Pak Sunar. Ini bagaimana menyikapinya? Nah, Anda tinggal pasang aja trading stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Jadi biasakan kalau trading itu, kalau kita buy, itu selalu pasang trading stop dan stop loss-nya. Kapan-kapan saya akan mengadakan seminar atau edukasi singkat mengenai cara benar untuk order saham ya, beli sahamnya. Ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau naik ke atas 1345 kita buy, pakai price berikutnya 1455, 1645. Yang sudah punya pasang stop loss-nya maksimum ya 1195 ya. Jadi kalau turun di banyak 1195 kurangi posisi atau jual dulu semuanya karena dia sudah jauh ya. Nah, maksimum stop loss-nya di 1100. Kalau misalnya terlalu jauh, ya Anda bisa pasang di tengah-tengahnya di MA20-nya boleh. MA20-nya kan 1240. Jadi kalau turun di banyak 1240, kita jual atau jual dulu semuanya atau 1195 terserah ya. Anda bisa jual atau bertahap. Nah, di sini kalau Anda mau buy atau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1345 kita buy, naik ke atas 1455 tambah lagi ya seperti itu. Jadi bisa buy omnibus juga di 1195 atau 1100. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya MBMA.
Nah, BMA bagus nggak Pak Sunar? Bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas di atas MA20-nya. Waktu koreksi ini ada yang tanya ke saya ya. Nah, saya masih ingat waktu itu 24 Januari ya, karena 24 Januari adalah hari ulang tahun ayah saya. Jadi waktu itu ada yang nanya, oh koreksi BMA gimana? Koreksinya masih wajar nggak? Ya kita lihat aja, MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Memang koreksinya masih wajar. Walaupun turunnya dia sudah dalam ya, dari high-nya 730 kan lumayan dalam. Ini low-nya sampai 605. Tapi kan kalau bicara mengenai MA20-nya ini masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Ya memang sebelumnya dia naik tinggi. Nah kesempatannya kita bisa buy di MA20-nya. Kalau nggak dikasih, ya kita lihat aja kalau dia breakout dari resistennya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya 650 ya kita boleh buy. Ya harusnya sudah buy kalau yang ngikutin saya. Ya. Eh, kalau belum buy ya Anda boleh buy langsung boleh atau tunggu lagi di 650 atau di 595 di MA20-nya ya nanti ya. Mungkin 595 atau 610-an ya, ya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound masuk ke atas kita baru sampai. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 690 kita buy, naik ke atas 715 kita tambah lagi average up, target plus berikutnya 785. Kalau dia naik lagi target plus berikutnya ya kita tinggal gambarkan aja swing high di sini di 900. Jadi memang trading itu sebenarnya mudah. Kita tinggal istilahnya itu kita tinggal tentukan entry-nya aja, stop loss-nya di mana, target price-nya di mana ya. Kita tinggal hitung prosentasenya ya. Kalau dia naik kita tambah lagi average up ya. Selama uptrend-nya masih bagus, kalau dia breakout ke atasnya swing high yang di sini 730, saya akan bilang boleh tambah lagi kalau yang sudah punya, belum punya buy high sell higher boleh aja. Nah, perkara nanti kalau nyangkut tiba-tiba dia turun bagaimana? Ya pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Karena secara teknikal dia bagus, tapi kalau dia gagal, ya bukan salah kita, bukan salah analisanya. Memang marketnya berkehendak lain, ya. Bukan menyalahkan marketnya juga sih ya, nggak ada yang bisa menyalahkan marketnya ya sebenarnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya PTME, PTMP. Ya. PTMP tiba-tiba liquid, ada apa? Ada aksi koperasi nggak? Kalau di sini kalau kita lihat PTMP di sini hanya di 252. Jadi kalau yang mau buy a weakness, Anda bisa tinggal tunggu di 252 atau misalnya kalau sudah punya pasang stop loss-nya maksimum di eh, pakai acuan low-nya ya, hari sebelumnya. Ini low hari sebelumnya kalau kita perhatikan eh, ini di 218 maksimum ya. Tapi kalau terlalu jauh pakai 252. Nah, kalau sudah di atas 284, nah ini kan dia belum lama IPO ya. Kalau misalnya dia naik lagi, kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Jadi kita tarik Fibonacci kemudian extension kita ambil dari acuan dari low yang sebelumnya ya sebenarnya. Ini swing low yang sebelumnya kan di bawah ini ya. Jadi kita tarik insert Fibonacci extension dari bawah di sini, kemudian kita tarik garis ke sini, kemudian kan dia pullback koreksi ya di sini ya, saya perpanjang. Maka Fibonacci extension ini 280 ya, 279 ya, itu sudah tercapai. Target price berikutnya adalah 320 dan 370 ya. Itu target price-nya berdasarkan Fibonacci extension ya. Jadi selama dia bertahan di atas 252, dia masih ada peluang ke 320 dan 370. Baiknya bertahap aja, boleh setiap kelipatan Rp20. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop-nya, stop loss-nya. Yang mau tunggu buy a weakness saran saya sekitar 218 sampai 220 lah ya. Kalau di MA20-nya masih terlalu jauh. Jadi Pak tunggu di 220. Artinya kalau dia turun banyak 220, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, itu untuk PTMP. Ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Memang kadang-kadang kalau sudah naik, dia ada kecenderungan konsolidasi atau sideways atau bisa saja tiba-tiba koreksi bisa saja. Jadi yang takut fluktuasinya tinggi ya Anda lebih baik tunggu buy on weakness saja atau banyak bertahap atau pilih saham yang lainnya ya. Masih cukup bagus ya. Kalau mau buy silakan ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk ICBP. ICBP ini kalau kita perhatikan dia masih testing resisten untuk 11,625. Jadi kalau yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja atau tunggu buy on weakness di MA20-nya nanti sekitar 11.150 atau di paling bawah 10.675. Kalau yang 10.275 mungkin terlalu bawah, saya hapus saja ya. Buy on weakness-nya tunggu di 10.675 atau 11.150. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik kita barusan buy. Nah, posisi sekarang memang nanggung lagi testing resisten. Buy-nya sekalian breakout ke atas atau tunggu buy on weakness ya. Kalau breakout ke atas 11.625 kita boleh buy. Target price berikutnya 11.900 dan 12.400. Jadi untuk ICBP ini masih cukup menarik. Laporan keuangan terakhir juga bagus ya seperti itu ya untuk ICBP. Kurang lebih cukup. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk MDKA ini masih sideways juga.
tapi dia menarik ya karena MA20-nya dia walaupun melandai dia cenderung naik ya. Jadi selama di atas 2670 menarik eh, karena boleh buy weakness di MA20-nya nanti sekitar 2600 sampai 2670. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita buy. Mau buy sekarang boleh, target price berikutnya 2880, 3030, 3220 dan 3470. Ya kurang lebih seperti itu untuk MDKA. Nah, kalau turun banyak 2670 ya kita kurangi posisi, turun banyak 2480 kita jual dulu semuanya. Ya. Ya ini masih menarik. Ini sebelumnya ada formasi rounding bottom, dia breakout gagal ya. Makanya kalau saya sudah sering sebutkan, jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Misalnya ini kan breakout ke atas 2880. Ya sebelumnya high-nya sampai 2910, kemudian dia turun gagal. Nah, kalau ada ini dia breakout, wah pasti turun lagi tuh pas ntar kena resisten. Ya belum tentu lah ya. Jadi kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk membatasi profit kita. Kena resisten takut dijual. Ya, kalau dia breakout naik ke atas, ya kita lihat aja. Gampangnya lihat MA20-nya. Mengarah ke atas kan MA20-nya, harganya masih di atas MA20-nya. Ya, kita masih boleh buy ya, seperti itu ya. Naik lagi kita tambah lagi average up. Ya, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal diikutin aja. Cukup. Berikutnya Akra. Akra dia uptrend masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau mau buy high sell higher silakan. Mau tunggu buy on weakness ya tunggu di 1615, 1560 atau 1510. Yang paling bawah saya ganti aja karena kalau sudah naik tinggi, kalau kita masih buy on weakness di bawah sekali itu nanti resikonya makin besar karena dia servicenya lama di sini ya. Jadi tunggu di 1510, 1560 atau paling dekat di 1615 kalau mau buy on weakness. Jadi turun koreksi jangan langsung buy, tunggu kalau dia rebound mantul ke atas. Kadang-kadang memang MA20-nya nggak sampai ditembus ke bawah, tapi begitu dia breakout lagi dari swing high-nya di sini 1615 ya kita buy. Memang ciri khasnya kan saya sudah sering sebutkan juga di analisa saham harian ya, rekomendasi saham harian. Jangan takut ekor panjang ke atas. Ya, yang penting follow the trend-nya. Ini uptrend-nya masih bagus. Strateginya ya tinggal Anda atur sendiri. Tunggu koreksi boleh, ya kan? Kita biasanya acuannya pakai garis resistance sebelumnya ya, yang sekarang fungsinya sebagai supportnya ya. Jadi kalau turun rebound mantul ke atas ya kita berusaha buy. Kita pakai acuan swing high di sini 1645 ya seperti itu ya. Kalau dia naik ya kita buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1700 tambah lagi average up target price berikutnya 1800 ya. Terserah Anda. Ini Akra masih bagus. Masih strong bagus ya. Begitu ya. Buy-nya bertahap aja. Terserah mau buy Inggris boleh ikutin yang saya kotain di sini atau buy high sell higher kalau nggak dikasih ya. Nah, kalau turun gimana tuh Pak Sinar? Ya pasang trailing stop-nya, stop loss-nya aja. Ya, seperti itu ya. Jangan menyalahkan Pak Sunar, enggak. Ya bukan berarti saya nggak mau disalahkan, enggak. Karena saya follow the trend. Gampangnya lihat MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Ya berarti masih bagus. Nah, kalau koreksinya ya selama di atas MA20-nya ya masih wajar. Selama arahnya mengarah ke atas. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya ISAT, ini dia masih testing area 10.100. Buy on weakness aja di 9.800 atau 9.600 yang belum punya. Atau kalau mau sekalian nanti tunggu breakout ke atas 10.100, target price-nya di 10.750. Terserah Anda sih mau langsung HK boleh, buy on weakness boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas ya. Ya. Intinya untuk ISAT selama dia masih bertahan di atas 9.600 atau maksimum 9.500 lah ya. Itu dia masih menarik ya. Masih bisa ke 10.000 ke atas lagi. 10.100 ke atas bisa bisa. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif, santai aja. Memang kadang-kadang menyebalkan ya. Ini dikasih turun, candlenya merah ya, lumayan dalam. Besoknya hijau Pak Suntar ya. Kemudian fluktuasinya besoknya naik turun juga lumayan tinggi ya. Kalau strateginya seperti ini Anda tunggu aja buy on dip ya. Jadi ada buy on weakness, ada buy on dip. Buy on dip itu Anda antrikan aja di bawah. Bidnya di bawah. Antri aja. Kalau dia dikasih ya ya lumayan ya seperti itu. Jadi antri di 9.800 atau 9.600. Tapi yang penting jangan di average down. Kalau turun jangan di average down. Itu pesan saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya INDF. INDF saya masih punya ya. Saya buyback. Saya sudah siapkan di grup. Buybacknya di 6350 ya. Memang masih lama ini ya service-nya. Ya saya tunggu aja. Pokoknya dia masih bertahan di atasnya 6250 atau maksimum di sini 6225 ya masih bagus. Fluktuasinya memang tinggi, menyebalkan lama ya service-nya. Tapi biasanya service-nya lama kalau kita sabar menunggu dia bisa berikutnya lumayan bagus ya seperti itu. Jadi ini peluang naik ke 7.000 masih memungkinkan ya. Nah, 6950 paling enggak ya. Jadi dia 6225 atau saya gambarkan yang terakhir di sini 6250 sampai yang resisten terdekatnya ini di 6625-an ya. Kalau dia naik kita tambah lagi average up target price-nya di 6950 itu untuk INDF. Ini masih cukup menarik terus terang aja ya.
Jadi yang penting pasang stop loss-nya ya, jangan sampai Anda nggak pasang ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk S hardware, S hardware ini artinya masih bagus. Tahu dari mana? MA25 mengarah ke atas, harganya masih testing resisten 835. Sebelumnya dia 825 kan, dia breakout-nya. Nah, kok ditutup di 820 Pak Sunar? Ya wajar-wajar aja. Karena masih di atas MA20. Mau buy weakness ya tunggu aja di 785 ya. Sebelumnya saya gambarkan di 705. Kali ini kalau nggak dikasih ya, kita kan buy high sell higher. Ya, jadi Anda tunggu buy and weakness saja di 780 atau di 750 ya, maksimum di 705. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Ya, turun langsung buy itu namanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Tunggu rebound mantul ke atas ya, mungkin nanti 785 dikasih lah ya. Bukan saya mendoakan jelek enggak. Ini kan arahnya masih mengarah ke atas, masih bagus ya. MA20-nya masih arahnya loh masih mengarah ke atas ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 835 ya boleh buy high sell higher boleh. Memang menyebalkan ya, sudah naik di sini ya sebelumnya ya, 815 kan. Turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Anda sabar aja tunggu buy on dip ya, BOD ya. Tunggu di 800 atau 785 terserah ya. Asalkan masih di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya Pani ini merambat naik ke atas ya. Kalau merambat gini memang lama ya. Tapi Pani ini dia full, bisa tiba-tiba fluktuasinya ini tinggi ya, spike naik seperti ini. Jadi Anda jangan lupa pasang trade stop-nya di atas. Jadi ketika dia naik ke atasnya 5.200 ya Anda pasang langsung kondisinya. Kalau dia gagal ya Anda jual dulu ya seperti itu ya. Jadi di sini cukup menarik untuk Pani. Kalau kita perhatikan high-nya di 4880. Kalau dia naik ke atas 4880 ya berarti kita boleh tambah lagi average up. Mau buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di 4.510 atau 4.750 atau kalau 4.750 kan terlalu dekat. Masa buy-nya 4.800 Anda pasang di 4.750. Karena bisa pakai acuan swing low yang di sini 4540 ya. Kalau 4510 mungkin agak jauh. Jadi kalau turun banyak 4540, Anda kurangi posisi atau jual dulu semuanya atau 4510 terserah ya. Gitu. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4960 ya. Saran saya yang mau buy silakan, yang mau average up silakan. Target price berikutnya sesuai saya gambarkan 5.200, 5.500, 5.725 dan 6.150. Jadi ini masih menarik, sideways-nya masih cukup menarik. Ya, memang volumenya tiba-tiba naik tapi kalau kita lihat net buy asing lumayan ya, masih lumayan naik. Catatan yang perlu diingat ya, fluktuasinya tinggi. Jangan sampai Anda itu, wah katanya Pak Sunar, buy high sell higher tuh. Saya ngikutin tiba-tiba besoknya dibanting tuh Pak Sunar. Ya, memang Pak Sunar ikutan beli. Ya, enggak lah, saya nggak ikutan beli saham ini. Bukan berarti jelek, enggak. Ya, bagus. Ya, bagus, bagus. Ya, kalau Anda nggak berani resikonya ya jangan pilih saham yang lainnya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya MAPA masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini kalau mau buy boleh atau tunggu di MA20-nya di 920. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu mendekati penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 920 atau 890 ya Anda boleh buy. Kalau nggak dikasih kita buy hasil higher. High-nya kan di 1000. Kalau dia naik ke atas 1000 kita buy atau tambah lagi average up boleh, naik ke atas 1025, swingnya tanggal 24 Januari kita tambah lagi target price berikutnya 1060. Setelah 1060 kira-kira berikutnya lagi di mana Pak Sunar? Dia breakout all time high-nya kan. Nah, kita tinggal ukur aja. Ini kan dari 975 ke 1060 ya. Jadi berikutnya kurang lebih ya kita agak jalan sekitar 1150 seperti ya. Ya kurang lebih lah. Itu target price-nya. Saya lebih suka menggunakan range-nya kurang lebih aja acuannya. Kalau bingung-bingung pakai Fibonacci extension ya, atau pakai Elliott Wave yang canggih ya, pakai Elliott Wave gitu ya, atau pakai uh, Gann Gann fan ya, seperti itu ya, GANN fan ya, atau Fibonacci fan report kan, ribet kan, ya pakai trading range saja. Sebelumnya kan 890 sampai 975 sekitar 85 rupiahan, terus kita hitung aja posisi berikutnya ya kurang lebih lah, nggak ada yang pasti ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya ITMG. Ini ITMG masih menarik. Saya buy-nya UNTR. Bukan berarti ITMG jelek enggak. UNTR bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Dan begitu dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya ya kita boleh buy. Buy on weakness sudah saya gambarkan ya. 2026 200 dan 25 2075. Ya. Jadi harusnya sudah buy. Mau buy sekarang apakah ketinggalan? Enggak ketinggalan. Enggak. Ya. Buy-nya bertahap aja. Nyicil aja. Satu lotan nggak apa-apa karena ini nilainya gede ya. 26.200 berarti 2 jutaan ya kalau satu lot ya seperti itu. Jadi bertahap aja. Kalau dia naik lagi di sini tengah-tengahnya antara 26850 dan 28175 kalau mau digambarkan ya
27.400. Naik ke atas 27.400 kita tambah lagi. Nah, ini rally ke atas walaupun harganya itu lesu, ya kemungkinan sentimen dividennya. Karena dividennya kan dia besar, profitnya juga masih lumayan ya. Ini masih lumayan bagus untuk buy untuk ITMG ya. Eh, Kadang-kadang memang fluktuasinya tinggi. Biasanya strateginya itu buy on dip ya. Karena dia kalau kita lihat dari bitnya ITMG, UNTR juga sama, itu dia bisa turunnya lumayan ya, beberapa tik di bawah gitu ya. Jadi kita uh, siapkan aja buy on dip-nya di bawah. Kalau misalnya setelah sesi satu break dia nggak kena, ya mungkin kita naikkan sedikit ya. Seperti itu ya. Atau kalau nggak sekalian breakout ke atas 26. Ini kan hanya yang terakhir hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Itu kan di 26.825. Kalau dia berhasil naik ke atasnya kita bullish buy. Ya seperti itu ya. Menarik sih TMG ya. Em, Memang fluktuasinya kadang-kadang tinggi ya. Menyebalkan ini contohnya. Pak Sunar, ini naik ke atas 26.425 dari garisnya Pak Sunar gambarkan ya, naik kita buy. Besoknya langsung turun tuh. Ya kalau buy besoknya turun ya, asalkan belum kena stop loss ya kita jangan jual dulu. Kalau misalnya sudah kena ya, ternyata dia balik lagi ke atas ya kita buy back. Kalau dia berhasil breakout ke swing high-nya di sini, ya kalau Anda takut Anda nggak bisa cuan dari swing high-nya di sini ke 27.400 atau 27.825 di high-nya seperti itu ya. Kalau pas jual di high-nya ya lumayan ya. Ya realistisnya di 27.400 lah seperti itu. Memang dinamika trading seperti itu ya. Jangan takut-takut untuk pasang stop loss atau trading stop ya. Ada sebelumnya komennya bilang ehm, saya sih nggak menyalahkan orang, saya nggak mau menyalahkan orang yang opini orang beda-beda. Cuma saya hanya bicara seperti ini ya. Kalau misalnya trennya itu sudah berarah turun dari uptrend ke sideways atau downtrend, ya kita bisa kurangi posisi atau buyback lagi di bawah. Ya seperti itu ya. Nanti ada bilang rugi di fee-nya lah, keenaan brokernya, nanti brokernya yang kaya, kita yang miskin. Em, Kadang konsepnya itu saya short sell. Jadi ketika dia itu koreksi, saya jual dulu nanti buybacknya di bawah daripada saya hold. Di komen sebelumnya, sebelumnya sih saya sih sebenarnya nggak mau mm, eh, sok pinter gitu ya, enggak ya. Memang saya kasih skenario ya. Contohnya seperti ini ya. Saya coba sharingkan ya. Ini kejadian yang saya alami ya. Jadi saya nggak bohong, nggak. Sebelumnya saya sudah sebutkan di video yang saya rutin tiap minggu saya buat kan, ya seperti itu ya. Nah, kalau dia misalnya BBCA ini turun banyak 9.700 kan terakhir trailing stop saya di 9.700 ya. Terakhir juga kalau salah 9.700 dan 9.600 ya. Itu yang saya jual sampai habis. Nah, saya ada jual di 9.700 ya. 100 lot waktu itu ada. Nah, kalau saya jual di 9.700 ya kan bisa buyback di 9.350 ya kan seperti itu ya. Kalau saya mau, tapi saya belum buyback ya. Kalau misalnya saya punya 100 lot jual di 9.700, saya buyback BCCA di 9.350, fee trading saya 0,1 beli, jualnya 0,2, itu brokernya cuma dapat komisi 97.300 bersih brokernya. Belum termasuk taxnya atau levy dan biaya bursanya, biaya exchange fee-nya. Kalau termasuk itu beli dan jual exchange fee-nya ya 28.750 ini ya. Saya sudah sharekan ya. Ini kalau termasuk total fee-nya. Jadi 287.500. Brokernya cuma dapat 97.300 aja. Itu komisi bersihnya dari brokernya. Tapi kan dengan short sell kita dapat cashback ya. Dari 9.700 ke 9.350 cashback kita bersih sekitar 3.200.000. Daripada Anda hold nggak dapat apa-apa ya kan. Eh, Ya seperti itu. Tapi saya nggak bukan berarti menyalahkan oh jangan jadi investor, enggak, jadi investor juga boleh, tapi saya prinsipnya ya kalau misalnya turun ya kena trailing stop saya jual dulu. Kalau nanti uptrendnya masih bagus, tahu dari mana, tahu dari MA20-nya, kalau dia testing MA20-nya turun kemudian dia rebound mantul ke atas kita buy back. Dinamika trading seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kalau mengenai tahu dari mana Pak Sunar bisa jual di 9.700 kemudian buy back di bawah, kok nggak eh, nanti naik lagi, ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Ketika kita jual dia bisa saja naik lagi, tapi saya prinsipnya seperti ini contohnya, ini BBCS sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Em, nah ini kan sudah selesai bahasnya ya, saya sedikit menambahkan aja. Nah, prinsip saya kalau saya jualnya 9.700 ya di sini ya, 9.700. Sebentar, ini kok kena. Eh, saya Nah, saya jualnya 2.700 misalnya ya. Ini saya gambarkan agak tebal aja. Um, Tick line 2.
kasih kasih merah aja, biru aja lah ya, biru tebel ya. Nih. Misalnya saya jualnya 9.700, ya kan? Ternyata dia naik lagi Pak Sulam, ya kan? Naik lagi. Saya prinsipnya begini, kalau dia naik lagi, dia breakout. Kalau menjelang penutupan, dia masih bertahan di atasnya titik breakoutnya sebelumnya. Ini di swing high-nya kan di 9.750. Kemudian dia akan berhasil higher high, ya kan? Kita bisa buyback ya kalau kita mau. Tapi ini kalau sebelumnya saya nggak buyback karena dia itu kalau kita lihat naiknya dia nggak lama turunnya seperti itu ya. Jadi eh, menjelang penutupan dia sudah di bawahnya 9.700. Makanya saya waktu itu nggak buyback ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, ini kan sempat naik higher high kan 9725 ya, seperti itu ya. Eh, dari batas sebelumnya di sini kan kalau kita lihat ini sebelumnya kan high-nya sampai dengan 9750. Oh ini hanya maaf 9775 ya. Seperti itu ya. Tapi kan dia turun ya seperti itu ya. Menjelang penutupan surinya itu sudah turun, nggak bisa naik lagi. Berarti dia sudah ini sudah confirm resisten, dia nggak bisa bertahan di atasnya, dia pasti turun. Kemungkinan besar ya, nggak pasti ya maaf ya. Kalau pasti itu di pasar saham nggak ada yang pasti. Tapi saya bilang kemungkinan besar ya 90% dia turun karena dia gagal. Ini kita lihat gagal terus ya. Tiba-tiba dia naik terus gagal. Nah, kalau misalnya dia naik lagi besoknya itu kita bisa kejar ya seperti itu ya. Ya, saya sih nggak eman-eman kalau sudah jual nggak. Kalau naik gimana? Ya kalau turun gimana? Ya kan bingung kan ya. Ya misalnya biasanya kalau ragu-ragu jual 50%. Paling nggak kalau turun lagi Anda bilang untung saya sudah jual 50%. Kalau dia naik lagi Anda bilang wah untung em, masih keep 50% kan. Dia masih bisa naik lagi, masih bisa cuan ya. Nah, kenapa saya jual? Karena biasanya euforia Januari efek itu berakhir sampai dengan paling maksimum sampai minggu ketiga. Setelah itu market kecenderungan euforia yang selesai, kecenderungan wait and see. Tunggu laporan keuangan full year 2023 keluar. Ya, kalau laporan keuangan bagus mungkin dia bisa naik lagi. Ya nggak pasti sih, tapi ya kemungkinan besar bisa naik lagi. Ya. Bukan berarti BBCA jelek, enggak ya. Masih bagus fundamentalnya. Ya siklus market seperti itulah. Buktinya ya sebelumnya ya. BBCA dia breakout all time high. Dia turunnya dalam dia, dalam banget ya. Ya gitu ya. Nah, apakah berarti jelek? Ya enggak. Mungkin investor jual dulu, pilih saham yang lainnya atau pilih sektor lainnya atau pilih di luar saham ya kita nggak tahu. Ya, seperti itu ya. Ini kan sudah turun. Ya. Ini asing sudah mulai jualan tapi nggak terlalu besar ya, masih oke lah. Nah, yang mau buy ini kan oh, saya nggak bahas lagi ya karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu. Maaf ya, jadinya panjang banget ya karena saya maunya itu nggak cuma kasih analisa tapi memberikan edukasi juga ya. Em, Kalau trader ya kena trading stop, stop loss jual. Kalau investor ya selama fundamentalnya bagus ya Anda mau hold ya silahkan. Entah Anda mau nahan sampai eh, 20% minusnya atau 40% ya terserah Anda ya. Tapi menurut saya tetap fokusnya ke trennya ya. Eh, Bukan berarti fundamental nggak penting ya. Jangan argue fundamental. Saya nggak mau argue aja karena jalannya beda. Jadi antara fundamental dan teknikal itu jalannya beda. Satunya dia value, satunya lagi berdasarkan harganya yang Anda dapatkan ya. Seperti itu ya. Jadi beda. Nah, jadi kurang lebih sih cukup sekian. Jangan lupa yang barusan subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Seperti biasanya di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.